Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Siti Asyifa Maharami Rusli akan mempresentasikan tentang modul ajar yang telah saya susun pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen di topik 3 bagian ruang kolaborasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video pembelajarannya, kita bahas dulu sedikit mengenai modul ajar yang telah saya susun. Nah, di bagian awal dari modul ajar yang telah saya susun terdapat identitas sekolah yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Di sini terdapat nama penyusun modul yaitu saya sendiri, kemudian instansinya yaitu UPT SMPN 37 Medan yang merupakan sekolah tempat saya melakukan PPL dan disitulah saya juga melakukan praktik pembelajaran. Kemudian modul ini disusun untuk tahun ajaran 2024 atau 2025 di jenjang sekolah SMP ataupun MTS untuk kelas 7 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau dengan total 90 menit per mata pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keduanya, yaitu tujuan pembelajaran. Pada bagian tujuan pembelajaran ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah fase. Nah, karena ini merupakan sekolah SMP ataupun MTS, maka mereka berada di fase D. Kemudian, elemen yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah membaca dan menulis. Jadi, saya menekankan di akhir pembelajaran nanti, siswa memiliki kemampuan membaca dan juga menulis dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri sama di seluruh fase D, yaitu pada akhir fase D, peserta didik memahami bahwa bahasa Inggris lisan dapat membantu mereka berinteraksi dengan orang lain dalam situasi sosial sehari-hari dan konteks kelas. Di dalam mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara, peserta didik mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris dan membagikan informasi dengan kosakata sederhana. Nah, jadi harapannya para peserta didik setelah mempelajari pembelajaran bahasa Inggris memiliki kemampuan-kemampuan baru yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bagian tujuan pembelajaran yang kedua, di sini terdapat konsep utama, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, serta target siswanya. Nah, konsep utama itu sendiri sama dengan materi pembelajaran yang akan kita bawa ke dalam kelas. Nah, saya akan membawakan materi preposition dan public places, dan prepositionnya pun saya berfokus pada preposition of place. Nah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka dalam modul ajar ini, maka wajib mensertakan profil pelajar Pancasila. Nah, pada modul ajar ini saya memasukkan 5 elemen dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, mandiri, gotong royong, dan berpikir kritis serta kreatif. Untuk sarana dan prasarananya, tentu saja saya menggunakan video pembelajaran, LKS atau lembar kerja siswa atau yang biasa juga disebut dengan LKPD, PPT atau PowerPoint, dan juga web game. Dan target siswanya sendiri adalah 31 orang karena di kelas yang akan saya lakukan praktik itu terdapat 31 siswa di dalam kelasnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga dari modul ajar ini yaitu komponen inti. Nah, di slide ini terdapat 2 komponen intinya. Yang pertama ada pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Apa sih yang dimaksud dengan pemahaman bermakna? Jadi, pemahaman bermakna itu apabila terdapat dalam modul ajar, dia bertujuan agar siswa tidak hanya menekankan penguasaan materi secara hafalan, tetapi juga memastikan peserta didik benar-benar memahami, mengaitkan, dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata kehidupan mereka. Jadi, pada modul ajar ini, pemahaman bermaknanya adalah siswa dapat menghubungkan materi ini dengan kehidupan nyata serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kreativitas. Harapannya, setelah peserta didik mempelajari materi preposition and public places, mereka dapat berpikir dengan lebih kreatif, kritis, dan juga dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, untuk pertanyaan pemantiknya sendiri, di sini terdapat 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian sudah pernah mengunjungi Istana Maimun? Yang kedua, apakah kalian sudah pernah mengunjungi stasiun kereta api? Yang ketiga, di manakah posisi stasiun kereta api? Dan yang keempat, di manakah posisi Istana Maimun? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kenapa sih saya menggunakan Istana Maimun dan juga stasiun kereta api sebagai pertanyaan pemantik?
Nah, kalau mau tahu, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, kenapa di pertanyaan pemantik saya menggunakan contoh Istana Maimun dan juga stasiun kereta api? Nah, tentu saja di sini jawabannya. Nah, pada modul ajar ini saya menggunakan metode pembelajaran culturally responsive teaching dan juga experiential learning. Apa sih culturally responsive teaching atau yang biasa disebut dengan CRT? Jadi, CRT ini adalah pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan budaya, pengalaman, bahasa, nilai, dan cara pandang peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan, bermakna, dan juga inklusif. Selain itu, apa sih yang dimaksud dengan experiential learning? Nah, experiential learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya dari ceramah atau membaca teori. Nah, biasanya pada experiential learning ini, proses belajarnya dilakukan dengan cara mengalami, melakukan, merefleksikan, dan menerapkan pengetahuan secara langsung dalam situasi nyata ataupun simulasi. Nah, apa sih hubungan dari culturally responsive teaching dengan CRT ini? Nah, hubungan dari kedua ini adalah keduanya menghargai pengalaman siswa sebagai sumber belajar yang berharga. Kemudian, kedua metode ini ataupun kedua pendekatan ini membuat siswa merasa lebih terlibat dan memiliki andil dalam proses pembelajaran. Gabungan keduanya membuat siswa merasa bahwa ada yang dipelajari, apa yang telah mereka pelajari memiliki makna mendalam bagi kehidupan mereka, dan refleksi dalam konteks budaya membantu siswa tumbuh secara akademik dan sosial. Tentunya, kombinasi kedua ini menciptakan ruang belajar yang adil dan juga memberdayakan bagi siswa-siswa ataupun peserta didik kita. Oke, sekarang kita masuk ke urutan kegiatan pembelajaran. Nah, pada urutan kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 segmen, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, untuk modul ajar ini, kegiatan awalnya diawali dengan guru memberi salam, guru memeriksa keadaan kelas dan siswa, ketua kelas menyiapkan kelas dengan memimpin kelas dan juga berdoa. Kemudian guru melakukan absensi, guru menanyakan perasaan mereka hari ini, guru melakukan apersepsi terhadap materi yang sudah dipelajari, guru melakukan apersepsi dengan melakukan pertanyaan pemantik untuk topik baru, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan tentunya ada energizer atau kegiatan yang dapat memicu semangat siswa. Kemudian, di kegiatan intinya, di sini mulailah masuk ke dalam materi. Nah, jadi guru menjelaskan dulu tuh materinya mengenai preposition and public places. Kemudian setelah jelaskan materi, guru kasih waktu tuh untuk siswanya untuk menyalin catatan dari penjelasan yang telah guru sampaikan. Kemudian, guru bertanya kepada siswa terhadap materi yang dipaparkan dan juga di sini, siswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya jawab atau diskusi mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi kalau misalkan ada yang kurang ngerti, siswa boleh tanya dan guru juga bisa memberikan jawaban atau guru dapat memberikan kesempatan pada siswanya yang mungkin memiliki pemahaman yang lebih dari teman yang bertanya. Kemudian, kita masuk ke bagian pertamanya, yaitu dari komponen inti yaitu experiencing. Nah, di sini guru membagikan siswa ke dalam kelompok. Nah, pada modul ajar ini jadi saya membagikan siswa dalam kelompok kecil yaitu satu kelompok 2 orang. Kemudian setiap kelompok mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan LKS yang diberikan guru. Jadi saya berikan LKS, lalu saya berikan waktu bagi mereka untuk melakukan atau mengerjakan LKS tersebut. Kemudian setelah mereka selesai, mereka mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemudian ada reflecting. Nah, di bagian reflecting ini, guru mengajak siswa merefleksikan pengalaman mereka tuh. Tempat-tempat umum apa nih? Yang pertamanya nih, kita tanya ke mereka tempat-tempat umum apa yang pernah mereka kunjungin gitu. Nah, atau tempat-tempat umum apa yang pernah mereka lihat. Kemudian kita tanyakan perasaan mereka. Gimana sih perasaan kalian ketika mengunjungi tempat tersebut? Misalkan ketika kita tanya kepada siswa, tempat umum apa sih yang pernah kalian pergi? Misalnya siswa jawab, saya pernah pergi ke bioskop, Miss, gitu kan. Terus kita tanyakan perasaan mereka, gimana sih perasaan kamu ketika mengunjungi bioskop? Oh seru, Miss, di bioskop itu keren, rupanya kalau layar di bioskop tuh besar kali, gitu. Nah,
Kemudian setelah melakukan reflecting ini, tentu saja siswa mengisi lembar refleksi diri. Kemudian kita masuk ke segmen terakhirnya, yaitu kegiatan akhir. Di kegiatan akhir ini, siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini, guru memberikan umpan balik untuk pembelajaran, kemudian siswa dengan bantuan guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jadi kita tanya tuh, siapa yang bisa simpulin kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, siapa yang mau maju ke depan gitu. Nah, kemudian guru menutup kelas tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you today?
Apa dia jawabnya dia?